sementara pekerjaan-pekerjaan domestik itu kan paling banyak ditekuni sama kaum perempuan. Jangan sampai lingkungan sendiri nanti yang bertindak membersihkan diri, memulihkan diri, yang tereliminasi tentu manusianya. Audio steril. Kamela. Tersinggung, Ku. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waktu Luang Project. Kali ini kita ada di sesi podcast Waktu Luang. Kali ini kita akan bahas isu lingkungan, kemudian bagaimana kaitannya dengan perempuan dan peran perempuan terhadap dampak lingkungan yang terjadi hari ini. Sekarang kita bersama dengan dua orang tokoh perempuan. Perempuan tak jadi perempuan, aktivis perempuan lah lebih tepatnya, aktivis lingkungan juga. Ada Kakak Novika Firdaus, tapi lebih akrab Kak Novika ini dipanggil Kakak Noni. Halo. Karena bunda-bundanya anak-anak semua. Terus ada Kakak Padriana, aktivis lingkungan juga, aktif juga di kegiatan-kegiatan lingkungan. Halo Kak Noni. Halo. Lama kita tidak jumpa. Lama betul. Jumpa di podcast Kakak Adang, iya. sama Kak Padri juga lama, tapi sekali ketemu produktif. Asik, amin. Jadi apa kegiatan Kak ini Kak? Kita bisa ceritakan dulu Kak, tuh bagaimana aktivitas Kak yang kemarin-kemarin di lingkungan. Kita cerita. Oke. Iya, pertama-tama saya mau bilang terima kasih Kakak Adang. Siap. Nah, undang Ki anak muda yang luar biasa, nah ajak Ki hadir di sini obrolan seputar lingkungan. Jadi beberapa tahun ke belakang itu ada banyak hal yang sudah kita lakukan, tapi halnya sih kegiatannya itu lebih ke kegiatan-kegiatan sederhana yang bisa dilakukan oleh semua orang. Tujuannya itu tadi, bagaimana mengurangi sampah. Seperti kita ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan atau mengedukasi anak-anak untuk membuat eco-brick misalnya. Kemudian yang paling dikenal di Luhut Timur itu dia Pasar Selaras, ya pasar yang pasar tanpa plastik. Jadi bagaimana kita hidupkan kembali kebiasaan orang tua kita dulu itu seperti mengemas makanan dalam daun, membawa keranjang ke pasar. Di samping kita promosikan juga makanan tradisional. Kalau Kakak Padriana bagaimana? Apa aktivitas ini selain menjadi ibu rumah tangga? Iya, terima kasih Kak Adang. Kalau saya memang sekarang masih aktif di salah satu NGO di Makassar yang terafiliasi dengan kampus. Saya posisinya sebagai gender spesialis yang memang giat-giatnya itu banyak saya lakoni sejak zaman kuliah. Jadi kita melihat bagaimana peran perempuan untuk terlibat langsung dari segi sosial, ekonomi, pendidikan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di sekitar kita. Salah satunya memang di permasalahan lingkungan. Kira-kira menurut Kak Noni, seberapa penting sih itu peranannya perempuan itu ikut terlibat aktif dalam kegiatan lingkungan, isu lingkungan? Iya, penting sekali. Karena banyak sih pendapat yang mengatakan bahwa perempuan itu penghasil sampah terbanyak. Ya bisa dibilang ada betulnya juga, karena melihat kenyataan sampah di sekitar kita itu kan yang paling banyak sampah domestik. Sampah rumah tangga, isinya sampah plastik dan limbah makanan. Nah, sementara pekerjaan-pekerjaan domestik itu kan paling banyak ditekuni sama kaum perempuan. Kenapa penting melibatkan perempuan juga untuk mengatasi itu? Karena memang mereka yang paling banyak terlibat di situ. Kalau saya mungkin berbicara dari segi akademisi, penting sekali perempuan untuk dilibatkan di 4 sektor, pertama sosial, pendidikan, ekonomi dan budaya. Nah, untuk mengatasi masalah lingkungan ini, contoh sederhananya seperti ini. Di permasalahan sosial, kenapa perempuan harus terlibat aktif? Harus dilibatkan di organisasi pemerintahan layaknya misal di Tudang Sipulung itu Kak, atau di Musrembang seperti itu. Contoh kasus, kalau misal mau ada pembuatan bak sampah,
Nah, kalau perempuan tidak dilibatkan, tidak ada perspektif dari perempuannya yang bisa mewakili. Kalau misal dia tiba-tiba diadakan saja bak sampah di suatu tempat, tapi tidak ada pandangan dari perempuan apakah aksesnya jauh atau apa. Kita kan biasa kalau di rumah, apalagi yang pakai jilbab itu agak-agak malas keluar rumah, sekarang lagi gerah-gerahnya mau buang sampah, kemudian bak sampahnya jauh. Aksesnya Betul, persoalan begitu. akses ke fungsi pendidikan. Nah, di dalam rumah tangga kan ibu itu sebagai pendidik di dalam peran gandanya. Jadi dia yang mentransfer informasi di anak-anaknya, memberikan pendidikan soal kebersihan, bagaimana supaya tidak buang sampah sembarangan, memilih-milih kemasan-kemasan yang bisa digunakan kembali. Nah, dari pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dari ibunya, anak-anak itu bisa lagi menyebarkan pengetahuan-pengetahuan itu ke teman-temannya, bilang, jangan buang sampah sembarangan, nanti menumpuk, kemudian datang banjir apa segala. Nah, itu nanti ada kausalitasnya sama lingkungan sendiri. Kalau anak-anak melestarikan pengetahuan soal Lingkungan. hal sederhana, tidak buang sampah sembarangan, kan itu berdampak banyak sama lingkungan. Ini Kakak Noni, bagaimana pandangan terhadap lingkungan hari ini? Sampah terus terang kalau saya pribadi ini masih memprihatinkan. Bisa dilihat di sekitar kita, masih sampah ini masih tidak terkontrol. Usaha-usaha ke sana sudah ada, tapi lebih banyak yang belum menyadari dibanding yang sudah mulai melakukan pergerakan-pergerakan. Yang banyak digaungkan itu kan sama pemerintah itu kan juga 3M, mengurangi, menggunakan kembali, kemudian mendaur ulang. Nah, kalau bisa sih ditambah lagi 1M sebelumnya, menolak. Jadi ada menolak dulu, menolak benda-benda yang kayaknya lebih berpotensi jadi sampah daripada betul, kayak kalau kesualayan menolak untuk tidak menerima kantong sekali pakai, atau lagi nongkrong menolak untuk tidak dikasih sedotan minumannya. Nah, kemudian kita tambah M lagi terakhir di belakang itu mengompos atau membusukkan khusus untuk sampah organik. Iya, jadinya 5M. Menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Kak Noni, memang betul kesadaran diri sendiri itu masih sangat minim di antara kita. Karena kenapa? Memang manusia itu diturunkan di bumi sebagai khalifah ya, tapi bukan berarti kita harus semena-mena, terutama terhadap lingkungan. Mungkin banyak yang mengira lingkungan itu adalah benda mati, tapi sebenarnya kita harus menganggap dia sebagai saudara, adik, seperti yang bahkan ada hak-haknya yang harus kita penuhi, yang ketika kita melihat sesuatu yang potensial, kita tidak menjadi serakah, kita menyisihkan ruang-ruang untuk tidak mengeksploitasi berlebihan, seperti itu, supaya tetap ada balance seperti itu. Jangan sampai lingkungan sendiri nanti yang bertindak membersihkan diri, memulihkan diri, yang tereliminasi tentu Manusianya. Kalau saya sendiri itu kadang saya merasa kayak sedih lihat orang yang kayak acuh tak acuh. Selama bukan dia lakukan, dia kayak merasa tidak peduli. Apalagi kalau di tempat-tempat umum, fasilitas publik itu kayak enteng sekali ya orang-orang itu. Contoh sederhana, buang sampah sembarangan. Itu sebenarnya ya kasarnya ketinggalan zaman sebenarnya kita itu. Kita masih ada di fase buanglah sampah pada tempatnya. Di tempat lain itu orang sudah pilahlah sampah sesuai jenisnya. Kalau bisa tidak ada itu sampah terbuang. Nah, iya, tapi kalau kita masih buang sampah pada tempatnya saja, kadang kayak susah sekali, kayak syukur-syukur kalau orang sadari itu. Karena betul kadang bilang, sampai kapan kita mau itu terus dikerja bakti sosial, pungut sampah itu hal mulia. Tapi betul, sampai kapan kita mau lakukan hal seperti itu. Kalau bicara soal dampak, sebenarnya sudah banyak sekali dampaknya di saat ini. Dampak bencana alam terlihat nyata, belum dampak kesehatan. Bagaimana ikan yang kita konsumsi itu tidak ada yang bisa. Iya, kemudian pariwisata misalnya,
sebagian orang memilih mengunjungi tempat pariwisata yang bersih. Nah, kalau orang tidak mau mendatangi suatu tempat karena tempatnya kotor, tercemar, itu kan mempengaruhi banyak kehidupan lain lagi, tidak menggerakkan kehidupan ekonomi di tempat itu. Kira-kira menurut Kak bagaimana caranya membangun kesadaran itu Kak bagi kaum perempuan ini? Itu tadi masih berhubungan dengan yang disampaikan Padri, ya perbanyak pengetahuan. Perbanyak pengetahuan terkait lingkungan, dampaknya. Kemudian mulai dari diri sendiri. Ayo mulai dari diri sendiri. Kurangi menghasilkan sampah. Iya. Sebenarnya banyak sih, informasinya sudah tersebar, tapi itu dia kesadaran. Bangun terus kesadaran, cari tahu, terus ikut terlibat diskusi-diskusi seperti ini. Kemudian berkampanye di sosial media. Ya, itu sih mungkin Kak Patri mau tambah. Mungkin yang perlu ditekankan, alam itu tidak pernah butuh manusia. Betul. Kalau tidak ada manusia, ya Lanjut terus. Apa segala. Tapi kalau manusia tanpa alam, bagaimana? Bisa dilihat sendiri mungkin. Ya, nanti kita lanjut lagi di sesi lain. Closing statementnya Kakak, kira-kira misalnya di sini banyak perempuan-perempuan yang menonton Kak nantinya. Kira-kira apa yang mau kita sampaikan bersama mereka? Untuk teman-teman perempuan dimanapun berada, ayo mulai. Tidak ada kata terlambat untuk memulai, dan mari saling mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dimulai oleh teman-teman perempuan lainnya. Belajarlah untuk selalu berperilaku ramah lingkungan mulai dari diri sendiri, seperti beralih dari pembalut konvensional ke pembalut ramah lingkungan. Kemudian nongkrong boleh, tapi hindari plastik-plastik sekali pakai. Terus biasakan kembali membawa keranjang saat ke pasar. Yang terakhir, kan pasti ada tuh sampah yang susah dihindari. Maksudnya kemasan plastik yang susah kita hindari, ada momen yang kita butuh. Nah, daur ulang, solusi terakhir itu daur ulang. Nanti kita cerita lebih banyak. Iya, ada dipakai ulang, ada didaur ulang, itu beda lagi. Kalau Kakak Padri, kira-kira apa yang mau kita sampaikan untuk perempuan yang ada yang nonton ini nanti? Ya, kalau saya sendiri sebagai perempuan jangan pernah mendiskreditkan diri, walaupun kita hanya sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu pekerjaan yang sangat mulia. Luar Karena biasa. kenapa? Jantung peradaban itu ada di ibu rumah tangga. Mulai dari makanan yang masuk ke badan kita, kemudian pengetahuan-pengetahuan yang masuk ke dalam otak kita yang kita pahami itu, ya bukan sudah tidak dipungkiri itu berasal dari perempuan, di mana perannya sebagai ibu. Nah, maka dari itu manfaatkan peran itu sebagai tempat untuk mentransformasikan pengetahuan demi keberlanjutan generasi yang lebih baik. Oke, jadi itu super sekali ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Saya terima kasih juga sama Kakak Nundi dan Kakak Patri sudah menyempatkan untuk hadir acara Hello City. Kapan dulu? Saya tidak tahu. Oke, thank you. Tidak tahu Kak, jangan. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.